Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran IPA pada pertemuan ke-6. Semoga kalian semua senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas lanjutan pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Setelah minggu lalu, kalian mempelajari tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat dan hukum pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, hari ini kita akan melanjutkan hukum Mendel kedua dan pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Kita lanjutkan materi yang minggu yang lalu, yaitu kita mulai dari persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Di sini dicontohkan, Mendel menyilangkan ercis batang tinggi bunga ungu dengan ercis batang tinggi bunga ungu dengan genotip A besar A kecil, P besar P kecil, dua-duanya sama. Kemudian dari masing-masing indukan tersebut, maka gamet yang terbentuk adalah A besar P besar, A besar P kecil, A kecil P besar, dan A kecil P kecil. Sehingga kita lihat di sini hasil persilangannya disilangkan gamet untuk yang jantan dengan yang betinanya sama. Kita lihat di sini kita silangkan satu persatu sampai akhirnya didapatkan rasio fenotip 9:3 berbanding 3 berbanding 1. Dan rasio genotipnya 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Untuk lebih jelasnya, kalian amati di tabelnya ini semua. A besar, P besar, P besar berarti ini batang tinggi bunga ungu. A besar, P besar, P kecil ini juga batang tinggi bunga ungu. A besar, A kecil, P besar, P besar ini batang tinggi bunga ungu juga. Dan seterusnya sampai yang terakhir A kecil, P kecil, P kecil berarti batang pendek bunga putih. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku modul dan buku paket. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Yang akan dibahas yang pertama adalah pewarisan sifat pada manusia, yang kedua adalah kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, yang ketiga adalah penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Untuk materi pertama tentang pewarisan sifat pada manusia, bisa kita lihat di sini. Seorang anak itu biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan seperti warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan cuping telinga, jenis rambut, dan masih banyak lagi. Contoh soal di sini dilihat ada persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan berambut lurus, di mana induknya yang laki-laki ini berambut keriting dengan genotip C besar dan yang perempuan berambut lurus dengan genotip C kecil. Lalu gamet yang terbentuk adalah C besar dan yang dari perempuan gamet yang terbentuk adalah C kecil. Sehingga hasil keturunan ke-1-nya atau F1 dihasilkan C besar, C kecil. Ini semuanya 100% berambut ikal. Berarti perpaduan antara keriting dan lurus, berarti sifatnya adalah intermediate. Untuk materi yang kedua, di sini adalah kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik yang diturunkan, ternyata penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom. Beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan misalnya albino atau tidak punya zat melamin pada kulitnya, buta warna, dan hemofilia. Hemofilia itu adalah tidak punya faktor pembekuan darah. Di sini dicontohkan kelainan pada albino, persilangan antara dua individu normal heterozigot, di mana induknya yang laki-lakinya A besar A kecil normal genotipnya, kemudian yang perempuan juga genotipnya A besar A kecil, ini normal kulitnya.
Kemudian dihasilkan gamet yang jantan A besar dan yang A kecil, yang perempuan juga A besar dengan A kecil, sehingga dihasilkan keturunan kesatunya adalah A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil, di mana keturunannya yang genotipnya memiliki A besar itu kulitnya normal. Ini ada 3/4 bagian atau 75%. Sedangkan yang genotipnya A kecil dia albino. Ini ada 1/4 bagian. Jadi kemungkinan albinonya ada 25%. Untuk materi selanjutnya adalah penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman dan hewan. Pemulihan tanaman dan hewan ini merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemulihan tanaman dan hewan ini dimaksudkan untuk memperoleh jenis unggul. Contoh di sini pada hewan ada ayam boiler, kemudian pada tumbuhan adalah padi varietas hibrida, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Untuk materi yang lebih lengkap dan lebih jelas tentang sifat yang diturunkan, tentang penyakit yang diturunkan, dan tentang pemulihan tanaman dan hewan, silahkan kalian pelajari di buku paket dan buku modul lebih lanjut. Dari Ibu cukupkan sekian. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Dadah.